Orang spasial sih percaya 80% data itu adalah spasial. Betul, saya pun mempercayai itu. Jadi kalau misalnya kita percaya itu sebenarnya berarti manfaatnya luas banget. Luas. Dan sebetulnya terbukti juga kalau misalkan di Mapit itu kita tuh penggunanya itu memang datang dari multi perspektif. Apa manfaatnya? Tentu saja banyak banget ya. Mungkin sekarang banyak banget fitur-fitur yang udah ada peta yang terintegrasi dengan web ya. Teman-teman bisa melihat di aplikasi yang ada di HP-nya gitu. Ya jadi manfaatnya sangat dekat dengan kita sih Mas. Dan yang lebih keren itu adalah orang-orang dari kampus ini bisa bikin webgis keren itu. Iya Mas, bener banget itu, aku juga kaget sih. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, download sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Selamat datang di Quality Talks episode ke-20. Nah, ayo tepuk tangan dulu. Kayak di TK. Kali ini saya bersama sama Mas Sabakang apa ini? Langsung nama aja Mas. Faris. Faris. Sama Faris. Faris ini sebagai tim dari Mapit yang sangat bergulat di bidang akademi ya. Oke. Betul. Nah, jadi mungkin pertama tapi kan waktu itu udah pernah bikin ini ya, podcast sama Hadi kan ya? Udah 2 kali Mas. Oh, udah 2 kali. Udah 2 kali. Yang pertama tuh ngomongin apa? Pertama itu ngomongin WebGIS Academy, terus WebGIS Competition yang ngebahas terkait sama pendaftaran di awal sih Mas. Oke, yang kedua? Itu yang pertama WebGIS Academy, yang kedua WebGIS Competition. Oh, yang pertama ngomongin akademi. Iya, akademinya. Yang kedua? Iya, WebGIS Competition waktu itu. Awal-awal, tapi waktu awal pendaftaran ini kan udah selesai. Oke. Nah, terus dari gitu waktu itu ya, bayangan kamu nih waktu lagi mau bikin WebGIS. Ini berarti kan WebGIS Competition kamu yang pertama berarti ya? Yang kedua dong Mas. Oh, yang kedua? Yang pertama juga kamu juga ya? Iya betul. Aku udah berapa lama sih ngomong? 1 tahun 6 bulan. Oh ya, alhamdulillah. Luar biasa ya, 1 tahun 6 bulan udah bikin 2 karya besar ya. Amin. Nah, mungkin kamu cerita dulu yang WebGIS yang pertama itu, yang competition waktu di UGM tuh, apa bayangan kamu waktu itu WebGIS kayak gimana sih? Terus dia gitu, apa yang kamu pikir ini kayak menarik banget lah dari... Kalau yang pertama itu emang cenderung kita ngelihatnya kan memang temanya properti ya teman-teman waktu itu. Jadi memang aku expectingnya peserta-peserta ya udah properti aja. Tapi ternyata aku melihat Mas di waktu finalis Mas, kan ada ya kalau masih ingat Lokavata Mas. Ya. Itu dia berasal dari WebGIS-nya itu di luar dari properti gitu ya. Kalau nggak salah terkait dengan iklim. Dan juga yang benar-benar bikin aku sangat astonish itu adalah ternyata di tim-tim yang mengumpulkan itu udah banyak yang katakanlah fitur-fitur itu menarik banget Mas. Ada yang udah mulai kayak mengarah-ngarah ke mengarah-ngarah ke machine learning gitu ya, AI yang katakanlah dia masih masih belum terlalu advance banget gitu ya. Dan juga katakanlah summary yang dihasilkan itu memang waktu itu tepat sasaran banget sih Mas gitu. Yang aku paling ingat El Nino La Nina itu dia kayak ngasih beberapa fitur, ada gamifikasinya bahkan di WebGIS-nya itu luar biasa gitu. Oke. Jadi sebenarnya dari pertama tuh kita bikin udah ekspektasi kita segini tapi ternyata lebih ya. Jauh. Sebenarnya anak-anak Indonesia tuh luar biasa keren-keren ya, kreativitasnya bagus-bagus gitu ya. Iya benar Mas. Karena mungkin melihat wah ini ditampilkan di tempat Mapit dan kemudian juga hadiahnya Mas mungkin. Kalau menurut aku sih kayaknya enggak ya. Maksudnya hadiah waktu itu 25 juta kalau nggak salah kan. Ya. Kayaknya menurut aku sih ya mungkin jadi salah satu daya tarik ya. Tapi sebenarnya menurut aku lebih karena kompetisinya ya. Kompetisi untuk berkarya, untuk ngebuat produk WebGIS. Dan luar biasa, maksudnya gini, luar biasa bangganya mungkin ya. Kalau misalkan dia menjadi orang-orang yang mungkin masuk ke 10 besar lah. Kan waktu itu kan ada berapa yang daftar ya? Wah saya lupa sih Mas, tapi di angka 50-an Mas. Lebih. 50 daftar, terus 10 yang datang ke Jogja. Betul. Aku ingat banget itu pas lagi ada booth-boothnya itu ya. Ada dari UPI, dari Telkom, Bandung. Dari Bandung ke Jogja mereka ya benar-benar semangat banget gitu. Dari dari UI, UGM, bahkan yang tadi Universitas Sriwijaya itu Mas. Ya, Unsri ya. Iya, Unsri. Itu Lokavata kan ya? Lokavata. Iya, luar biasa ya, dari Palembang mereka. Jauh-jauh ya. Dan syukurnya mereka juara kedua. Alhamdulillah, keren banget. Nah, terus dari gitu Faris jadi kan yang pertama tadi gitu ya. Sebetulnya kan Mapit itu belum apa-apa lah ya. Maksudnya kan kita baru bikin event WebGIS Competition yang pertama gitu kan. Mungkin orang juga kayak apa sih gitu. Mungkin kayak masih belum punya nama lah, masih belum orang tahu apakah event ini bergengsi apa enggak gitu. Tapi kalau misalkan mungkin nanti di podcast ini ya ada beberapa cuplikan dari
Dari oh, lampunya otomatis kok. Aman. Fitur di Mapit ya, kantor Mapit luar biasa. Nah, jadi cuplikan-cuplikan dari apa namanya, dari si event New Game itu ternyata mereka bikin booth gitu ya. Terus dari gitu mereka juga pitching di hari H gitu. Nah, kebetulan waktu itu kan aku jadi juri di situ ya. Iya. Nah, cuman itu mengingatkan juga ketika waktu dulu aku ikut startup apa namanya? Pitching ya Mas ya? Incubation sama akselerator gitu. Jadi Yeah, kita disuruh pitching, kita disiapin buat pitching, termasuk juga bikin booth di dalam situ gitu. Jadi kayak luar biasa Recall ya sih Mas ya, aku. recall zaman. Iya, cuma maksudnya aku luar biasa bahwa aku nggak nyangka kalau timnya Mapit tuh bisa bikin event sekeren itu gitu. Dan yang lebih keren itu adalah orang-orang dari kampus ini bisa bikin webgiz sekeren itu. Iya Mas, bener banget itu, aku juga kaget sih sama waktu pas menilai gitu. Ngelihat video mereka, dan aku kan sempat ngebimbing juga ya Mas ya peserta-peserta tersebut. Sangat aktif lah Mas gitu ya, dan para mentornya juga bersemangat juga buat ngasih feedbacknya di waktu itu. Ya. Luar biasa. Keren. Nah, jadi sekarang ya, ini tadi aku ngecek website nih. Iya. Ini gimana nih, udah ada 175 pendaftar nih guys nih. 175 pendaftar. Luar biasa Gimana ya. nih? Aku mikirin gimana cara ngurasin nih 175 banyak banget. Mungkin boleh kasih insight nggak dari 175 pendaftar ini? Oke Mas. Siapa aja sih gitu yang daftar? Oke, jadi ada beberapa insight ya. Mungkin aku nggak apa summary sedikit ya Mas ya. Boleh. Oke, jadi ini yang pertama teman-teman. Jadi mungkin kalau tadi Mas Bagus merecall bahwa wah mungkin belum ada namanya, aku mungkin nggak setuju ya Mas ya. Melihat dari hampir 200 tim yang mendaftar itu bisa kita katakan kompetisi yang luar biasa banget Mas gitu dalam skala nasional gitu. Dan kalau aku lihat Mas secara spasial tuh ya, itu si polanya tuh kayak di Sumatera banyak gitu ya, dan sampai ke Jawa. Mungkin yang agak di timur belum rata, tapi mungkin nanti ya di kompetisi selanjutnya. Tapi sekarang udah keren banget. Nah, eksekutif summary yang pertama, jadi gambaran umumnya Mas, ternyata gitu ya, itu paling banyak itu top university-nya. Mungkin disclaimer dulu teman-teman, kalau dari webgiz competition ini, itu kita bisa nyampur ya teman-teman. Jadi Mas Bagus ya, kita bisa nyampur. Jadi nggak cuma satu kampus dia ngebawa bendera kampusnya, tapi bisa nyampur. Nah, kan tetapi ternyata jumlah pesertanya ini bisa kita lihat yang top 3 gitu ya, paling banyak itu ya tetap kampus-kampus yang mungkin sudah sangat mentereng Mas. Ada ITB, UI, dan UGM. Itu jumlah pesertanya di dalam satu kompetisi ini tuh ada, di ITB itu ada 46 peserta, di UI itu ada 36, di UGM itu ada 22 gitu. Oke. Iya, oke. Kemudian ini selanjutnya itu adalah ada 2 international university yang daftar gitu Mas. Internasional? Ada. Dari luar Indonesia? Oh, ada, Masya Allah. Gimana? Itu ada 2 kampus. Yang pertama itu dari New York University, NYU. Wow. Dari Amerika Serikat. Kemudian ada dari Universitas Madinah dari Arab Saudi. Luar biasa. Luar biasa Mas. Jadi sampai tuh ke negeri Paman Sam ya. Bener. Iya, Paman Sam dan negeri apa? Nabi Arab, Muhammad ya. Nabi Muhammad. Madinah soalnya tempat kelahiran Nabi Muhammad. Betul. Oke. Nah, kemudian Mekah Mas. Bukan Madinah. Akhirnya di Mekah weh. Mekah ya? Di Mekah. Harus ini nih ya. Di sana ke Madinah. Tinggalnya ya. Iya. Oh, kita jadi bicara soal Iya. Nah, keragaman bidang keilmuan ini Mas, ini ada ya pastinya sekarang yang memimpin itu antara 2 ya. Pasti dari geospasial sama art science, kemudian sama komputer dan software ya. Pasti itu ya yang 2 memimpin. Tapi melihat dari role-nya itu yang sudah mulai banyak yang menarik gitu ya, seperti engineering, kemudian juga ada posisi bisnis analis Mas. Jadi mungkin ada beberapa jurusan-jurusan yang daftar juga Mas, yang berani gitu untuk men-take role yang bisnis analis gitu. Jadi kayak ada orang bisnisnya. Saya juga tadi sempat ada dari bahasa Mandarin Mas, ada yang take yang posisi bisnis analis. Jadi kayaknya pengetahuan mengenai webgiz itu udah lumayan tahu gitu. Meluas gitu ya. Bahkan yang jurusan Mandarin pun tahu gitu mengenai webgiz. Dan ya UI UX-nya ada yang dari jurusan desain grafis sama DKV kayak gitu. Nah, memang kalau kompetensinya Mas, ini yang paling menarik itu adalah udah banyak yang katakanlah webgiz sekarang kan seperti yang kita ketahui ya, mungkin sudah berkali-kali kita kasih tahu, ini udah ada yang memang mereka bilang bahwa mereka ahli AI Mas gitu. Jadi di dalamnya mereka posisi saya adalah posisinya AI spesialis lah kayak gitu Mas. Itu luar biasa gitu. Kemudian ada yang dari remote sensing dan juga ada yang dari spatial analysis gitu. Ini kompetensinya. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Jadi memang banyak summary yang menarik dari yang sedang mendaftar kayak gitu. Oke. Jadi mungkin gini, kan kalau misalkan buat orang-orang yang daftar WebGIS gitu ya, dia tahu WebGIS itu apa, betul. Terus tahu ini tuh bisa sekeren apa gitu. Nah sekarang kalau mau aku tanya ke kamu ya, buat orang-orang yang lebih umum gitu, apa itu WebGIS, apa sih manfaat dan dampaknya gitu, dan kenapa itu penting banget? Kau bisa jawab nggak? Oke, bisa lah Mas, saya pasti.
harus bisa. Harus bisa ya. Ya WebJS sebenarnya aku selalu kalau memang ngelihat dari satu nama ya pasti ngelihat dari nama itu sendiri gitu, dari nomenklaturnya, dari etimologinya gitu ya. Ya WebJS berarti kan ada web dan JS gitu. Kita tahu JS adalah sistem informasi geografis, tapi mungkin sudah ke arah sains sekarang ya. Dan ada web, jadi ibaratnya terintegrasi. Jadi bagaimana suatu GIS gitu ya, sistem informasi geografis yang konteksnya peta itu bisa katakanlah terintegrasi dengan web dan juga bisa lebih inklusif ke halayak umum kayak gitu. Dan kemudian apa manfaatnya? Tentu saja banyak banget ya. Ya kita salah satu kita ketahui ya mungkin sekarang banyak banget fitur-fitur yang udah ada peta yang terintegrasi dengan web ya. Mungkin kita nggak usah sebutkan banyak banget gitu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat di aplikasi yang ada di HP-nya gitu. Ya jadi manfaatnya sangat dekat dengan kita sih Mas. Kalau aku bisa bilang buat katakanlah buat routing gitu ya. Buat katakanlah tutupan lahan atau buat bisnis kayaknya enggak Mas. Kayaknya udah sangat bisa hampir apapun Mas kayaknya aku lihat gitu. Oke. Soalnya kalau misalkan orang spasial sih percaya 80% data itu adalah spasial. Betul, saya pun mempercayai itu. Jadi kalau misalnya kita percaya itu sebenarnya berarti manfaatnya luas banget. Luas. Dan sebetulnya terbukti juga kalau misalkan di Mapit itu kita tuh penggunanya itu memang datang dari multi perspektif ya. Yeah. Dari pemerintah, BUMN, perusahaan multinasional, nasional, sampai UMKM dan sampai kampus tuh rata-rata maksudnya mereka itu akhirnya banyak yang udah mengadopsi teknologi yang kita kembangkan gitu. Betul, jadi Mas. artinya sebetulnya urgensinya udah semakin mendekat ya bahwa mungkin kalau misalnya dalam bisnis salah satu hal yang penting adalah ketika kita mau bersaing ya berarti sekarang senjatanya adalah data. Data. Apalagi kalau lokasi makin spesialis banget nih gitu ya, mungkin sekarang udah mulai berkembang tapi Mapit selalu berusaha untuk keep up gitu ya Mas ya. Betul. Nah sekarang Faris jadi kita tadi udah ngomong tentang WebJS-nya, fenomena-fenomena menariknya gitu. Terus kita apa itu WebJS buat masyarakat lebih umum gitu ya. Nah sekarang apa sih sebetulnya di WebJS competition ini yang bakal kedepannya tuh dilakukan? Ini kira-kira berapa lama? Timeline itu kira-kira kayak gimana sih? Kasih gambaran dong. Karena aku yakin ya di sini walaupun mereka juga yang ikut WebJS gitu, ada juga dari mereka sebenarnya pengen nge-share ke keluarganya gitu kan. Aku lagi ikut kompetisi ini dulu, tolong didukung gitu kan. Atau nge-share ke teman-temannya. Pastinya. Ya. Oke, kalau dari timeline-nya sebenarnya mungkin kita harus dari sisi generalnya dulu ya. Ini di tanggal sebenarnya sampai di September akhir gitu ya. Jadi ini kayak hampir sekitar 2 bulan kurang. Nah, kalau dari timeline-nya, ini karena sekarang prosesnya itu sudah penutupan pendaftaran, selanjutnya itu akan ada dia posisinya itu adalah kurasi gitu ya, kurasi di tanggal 9, itu nanti akan kurasi, kemudian nanti rekan-rekan itu kalau tahu di kompetisi ini gitu ya, ini mungkin buat yang mengikuti ya Mas ya, itu nanti akan ada coaching klinik yang bisa diperhatikan di dalam websitenya, dan kemudian nanti bisa diikuti, nah itu mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal September gitu ya, September sebelum kurasi yang 10 besar kayak gitu. Nah, kalau technical meetingnya gitu ya, misalkan teman-teman penasaran, ini gimana nih katakanlah teknisnya dan lain-lain, mungkin pada banyak peserta yang sedang bertanya-tanya gitu ya. Nah itu di tanggal 10 dan 11 ya, kayak gitu. Jadi katakanlah kalau tadi aku balik lagi, itu di sampai September akhir nih perlombaannya, dan nanti akan ada launchingnya di akhir September gitu ya. Kemudian nanti untuk si bagian tanggalnya itu di tanggal 9 kita akan mengkurasi dan akan mengumumkan, tanggal 10-11-nya technical meeting, 12 sampai ke tengah Septembernya itu akan pembuatan WebGIS, nanti ada mentornya juga dan kemudian ada coaching kliniknya Mas. Kurang lebih seperti itu. Terus nanti mereka berarti yang 10 tadi, jadi kan dari 170 nih. Iya. Berarti cuma 10 kan yang akan pitching. Betul. Akan buka booth. Iya. Itu di mana lokasinya? Itu lokasinya di Garuda Spark ya Mas ya? Oh bukan Garuda Spark ya, salah ya Mas. Wah. Itu di Binus. Di Binus ya? Oh bukan di... Bukan, jadi Binus ya fixnya? Nggak, di Binus. Oke. Jadi kalau misalnya kemarin waktu di UGM itu kan satu hari itu full tuh. Iya. Acaranya Mapit ditambah sama acara competition. Jadi wah tight banget lah. Iya. Sekarang kita bikin 2 hari guys. Kita dapat dukungan juga nih dari KAI sama dari Garuda Spark, dan luar biasa. Jadi kali ini event kita akan lebih meriah gitu ya. Iya. Jadi hari pertama itu di Binus, nanti teman-teman yang masuk 10 besar itu akan pitching, termasuk bisa buka booth juga. Nah nanti di hari kedua masih bisa buka booth tapi nggak pitching gitu, langsung diumumin siapa yang akan menang. Juara 1, 2, 3 dan favorit. Betul. Itu kayak gitu kurang lebihnya. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin masih bingung gitu ya terkait sama program-programnya, ini di website Mapit aku juga lagi ngeliat sih sekarang ya gitu. Dan informasi sebenarnya luar biasa lengkap gitu. Ini
aku luar biasa applause ya sama tim Mepet yang luar biasa. Terima kasih Mas, Ini bagus. kerja tim yang luar biasa gitu. Dan yang paling penting sebetulnya di sini kalau misalnya aku berpikir adalah ini kan sebenarnya wadah gitu ya. Jadi ibaratkan tuh Indonesia tuh sebenarnya banyak banget orang-orang pinter gitu. Yeah. Dan mungkin salah satu spesialisasi kita atau salah satu uniqueness kita adalah ketika kita ngomongin spasial. Yeah. Ini ada sesuatu yang kita mau jadi manapun tuh terserah gitu setelah dari ini ya. Tapi maksudnya kita tuh punya satu unique value yaitu spasial. Karena spasial kalau misalkan ketika aku lagi sharing di kelas gitu ya, karena aku hampir setiap tahun itu di invite di kelas Prasetya Mulia gitu ya. Kelas strategik sama kelas reguler tuh diminta buat menjelaskan tentang AI, tentang data, tentang spasial gitu. Dan ternyata aku belajar ada ya spasial itu adalah satu dari 8 multiple intelligence gitu. Satu dari 8 multiple intelligence. Jadi ibaratkan tuh kalau misalkan ada sebuah organisasi, terus dia tuh punya tim, dan salah satu timnya itu adalah orang spasial, dia bisa merencanakan strategi dengan bayangin kira-kira itu ini mesti ngapain, Spatial kemana. thinking, Mas. Spatial thinking, betul. Ya. Kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya unique value ini yang menurut kita tuh di Indonesia tuh aku yakin luar biasa, dan ya nggak cuma spasial doang, digabung sama kemampuan buat public speaking gitu ya nanti pada saat pitching gitu kan, terus gitu kemampuan buat bagaimana menganalisa bisnis, bikin perhitungan statistik gitu ya. Jadi sebenarnya itu gabungan semuanya dan akhirnya menjadi satu produk, satu hal yang sebetulnya menjadi satu modal juga buat bangsa kita gitu. Betul. Ya. Karena aku yakin sebenarnya ya dengan kemampuan yang ada saat ini gitu ya, dan kita lihat sendiri kan sebenarnya lingkungan kita ya, ekosistem Mapit itu kan banyak anak-anak yang luar biasa ya, yang ketika kita lagi ada tantangan dari user gitu, itu tuh kita libatkan anak dari lulusan akademi gitu kan, dan ternyata mereka luar biasa ya, bisa catch up gitu sama apa yang tantangan kita dapetin gitu. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Ya, memang kita melihat bahwa lulusan akademi ini salah satu yang mulai jadi backbone lah Mas gitu ya. Katakanlah kita pasti banyak kebutuhan, semakin kesini pasti banyak katakanlah project-project gitu ya, dan kita bisa semakin melibatkan lah Mas kayak gitu. Betul. Nah, tapi aku boleh bertanya nggak nih Mas? Aduh, wah ini menarik nih. Baru mau ditutup nih. Wah, ini kita bertanya sedikit ya. Ini kayaknya aku jadi terbawa banget nih dengan diskusi Mas Bagus. Boleh. Mungkin ini Mas Bagus kan punya visi Mapit WebGiz Competition nih teman-teman ya. Nah, mungkin aku ingin bertanya nih Mas. Mas, apa yang Mas Bagus lihat mungkin dalam katakanlah 10 dalam 20 tahun ke depan itu katakanlah sekarang kan dari satu tema yang di properti sekarang ke AI. Nah, bagaimana Mas Bagus ngelihat katakanlah ini tuh mau arahnya kemana? Maksudnya WebGiz Competition ini kira-kira menjadi satu hal yang seperti apa? Mas Bagus visinya seperti apa nih mengenai WebGiz Competition ke depan? Atau mungkin ini pertanyaannya berat sih. Karena ini sebenarnya mesti ngeprediksi ke masa depan gitu ya. Iya. Karena apa tadi? Karena ya sekarang aja kan shift-nya luar biasa Mas, dari ke AI gitu. Nah, sekarang mau apa yang Mas Bagus lihat gitu dari katakanlah dari output peserta ini, apa yang Mas Bagus katakanlah inginkan atau bayangkan sebenarnya aku membayangkan visualisasi anak-anak Indonesia membuat ini. Iya. Soalnya kalau bayangin itu emang harus realistis juga ya. Jadi misalnya kalau misalkan kita melihat gitu ya. Jadi sebenarnya ini fakta yang menarik itu adalah traction-nya si WebGiz Competition ternyata lumayan cukup baik ya gitu ya. Dari yang tadinya 50 sekarang 170-an berarti kan udah tiga kali lipat jauh lebih ya, 3 kali lipat. Nah, berarti kan sebetulnya ke depannya mungkin kalau kita bikin WebGiz Competition yang ketiga itu akan lebih banyak lagi gitu ya. Nah, artinya sebetulnya ketika sudah lebih banyak, salah satu yang penting itu adalah quality dari proposalnya gitu. Jadi ibaratkan tuh kalau misalnya mungkin ya dalam waktu 5 tahun dari sekarang gitu kan, soalnya kita bikin WebGiz Competition mungkin around setiap setahun sekali gitu ya. Pasti. Nah, bayangin 5 tahun dari sekarang tiba-tiba daftar ada 1.000 gitu, 2.000 gitu kan. Pasti kan ini sesuatu yang berbeda ya, dan di situ sebetulnya pastinya kualitinya akan kita tingkatkan gitu. Dan sebetulnya kalau menurut aku ya industri spasial itu luas banget dan mengkonekkan semua multidisiplin Mas. Semua multidisiplin dan semua bangsa sebetulnya. Jadi ibaratkan kalau misalnya kita mau membuat kompetisi ini gitu ya. Jadi ibaratkan kayak contoh lah Indonesian Idol, Malaysian Idol gitu ya. Terus dia gitu kan sebenarnya kan nanti kan dari masing-masing negara nanti dikompetisikan lagi gitu. Sehingga nanti pada akhirnya tuh akan ada satu yang memang betul-betul menjadi
luar biasa juara gitu, dan dia di situ bisa menciptakan sebuah karya yang karya itu mungkin emang ya diakui sama bangsa lain gitu. lainnya. Wah, Sebetulnya keren. itu nggak terlalu panjang sih sebetulnya kalau menurut aku ya, mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan itu bisa dilakukan gitu, apalagi kalau misalkan ternyata kita juga sudah bisa mendapatkan kesempatan gitu buat bisa berkolaborasi sama bangsa lain selain bangsa Indonesia gitu. Jadi mungkin kita ngomongin Southeast Asia gitu, atau bahkan kita bisa ke Afrika. Sekarang kalau di sana lagi berkembang banget juga gitu. Nah, aku melihat ini salah satu potensi yang bisa ibaratkan tuh kalau misalnya kita cuma jual produk aja gitu, itu kan lebih ke arah mengkapitalisasi sebuah karya gitu ya. Tapi kalau misalkan ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana orang-orang bisa berkarya dan dia bisa merasa bangga dengan karya mereka sendiri gitu, dan tergabung di dalam satu ekosistem itu akhirnya bisa menciptakan monetisasi tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin contoh industri iPhone atau industri Samsung, keluarnya adalah ada misalkan kayak ada casingnya, ada lagi aplikasinya, banyak banget gitu, betul. Dan menurut aku ini operasi kayaknya selain Mobius Competition yang versi mahasiswa, bisa juga memang versi startup contohnya gitu. Wow, ini mungkin ya ini salah satu yang make sense lah buat bisa di visi yang luar aplikasikan biasa gitu. Oke Mas. Wah, thank you banget nih pertanyaannya Mas ya. Oh, kamu yang nanya kan? Iya. Aku yang thank you. Oh iya, aku yang thank you, maaf. Ini thank you jawabannya kalau gitu. Oh iya. Oke. Oke, jadi buat teman-teman ya, seperti biasa jangan lupa kalau kita tuh selalu bagi-bagi buku ini, namanya Dream Big Act Now gitu ya. Ada versi putih dan versi hitam gitu. Nah, kenapa? Karena Mapit itu brand guideline memang putih dan hitam. Dan di setiap buku ini akan ada pulpennya. Kenapa? Karena buku ini kosong, nggak ada isinya. Jadi kalian yang harus menulis mimpi kalian sendiri. Gitu. Tuliskan perjalanan spasial kalian. Betul. Apapun itu, ide kalian apapun, mimpi aja dulu, tapi jangan lupa untuk dilakukan. Ya, siap Mas. Gitu mungkin Faris? Oke, terima kasih banyak Mas Bagus. Makasih banyak Mas Faris. Siap. Oh iya, Faris namanya. Mas Faris bukan Kang Faris ini. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Connected Talks episode berikutnya. Saya Bagus Mandarwan dan Faris. Salam. Assalamualaikum.